Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Gita Damayanti, Melinda Nurlianti, juga Dian Carly. Di sini kami ingin menyampaikan materi kami yang mengenai teori-teori perdagangan internasional modern. Yang pertama, perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah transaksi pertukaran barang dan jasa dengan melewati batas-batas wilayah negara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan suatu negara. Contohnya adalah kegiatan ekspor dan impor. Mengapa suatu negara harus melakukan pertukaran dengan negara lain? Karena adanya perbedaan kepemilikan sumber daya produksi antar negara, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan atau teknologi. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan corak ekonomi akibat perbedaan corak kegiatan produksi suatu negara. Maka dari itu, suatu negara membutuhkan produk negara lain untuk memenuhi kebutuhan produk negara tersebut. Seperti Indonesia yang mengekspor kopi ke negara Jepang, Cina, Thailand, Vietnam, dan negara-negara lainnya. Kemudian, teori-teori perdagangan internasional modern. Ada 6 teori perdagangan internasional modern. Yang pertama, teori Hexer-Ohlin atau teori HO, teori Pardock-Leontief, teori Linder, teori perdagangan intra-industri, teori siklus hidup, dan terakhir teori keunggulan kompetitif. Yang pertama, teori HO. Teori ini mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional, yaitu penyebab adanya perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Teori ini muncul karena teori klasik komparatif yang menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam faktor produksi yang secara eksplisit dinyatakan antar negara. Akan tetapi teori ini tidak memberi penjelasan mengenai penyebab perbedaan produktivitas tersebut. Maka dari itu, teori HO memberikan kejelasan mengenai penyebab terjadinya perbedaan produktivitas tersebut. Teori HO dikenal sebagai the proportional factor theory, karena teori ini menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan oleh suatu negara. Negara-negara yang memiliki faktor produksi yang relatif banyak atau murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi untuk kemudian mengekspor barangnya, dan sebaliknya, masing-masing negara yang akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya. Teori HO memiliki menggunakan dua kurva, yaitu kurva Isokos dan Isokuan. Kurva Isokos yaitu berbagai kombinasi dua faktor produksi yang dapat dibeli dengan sejumlah uang tertentu, sedangkan kurva Isokuan adalah kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Asumsi teori HO. Teori HO memiliki beberapa asumsi. Di antaranya ada 2 negara dan 2 komoditas. Kedua negara menggunakan teknologi yang sama. Komoditas X adalah padat karya dan komoditas Y adalah padat modal. Kedua komoditas diukur dengan skala yang konstan, memiliki selera yang sama, tidak ada biaya transportasi, tarif atau penghalang perdagangan internasional. Sebagai contoh, 2 negara yang melakukan perdagangan internasional berdasarkan teori HO, yaitu negara Indonesia dan negara Korea Selatan. Indonesia dan Korea Selatan sama-sama memproduksi sepatu dan televisi. Keduanya juga menggunakan faktor produksi yang sama dalam memproduksi sepatu. Korea dan Indonesia sama-sama memproduksi sepatu sebanyak 300 buah, akan tetapi dikarenakan labor atau tenaga kerja di Indonesia lebih banyak dan melimpah, maka harga sepatu di Indonesia lebih murah dibanding dengan harga sepatu di Korea,
yang labornya relatif sedikit. Kemudian televisi. Indonesia dan Korea sama-sama memproduksi televisi sebanyak 90 buah. Akan tetapi dikarenakan kapital atau modal di Indonesia sedikit, maka harga televisi di Indonesia relatif lebih mahal dibanding harga televisi di Korea yang lebih murah, dikarenakan Korea memiliki banyak modal atau kapital. Maka dari itu keduanya melakukan spesialisasi dalam kegiatan ekspor impornya. Selanjutnya, teori paradoks Leontief akan dipresentasikan oleh Dian. Untuk poin yang kedua dari teori-teori perdagangan internasional, yaitu teori paradoks Leontief, ketidakmampuan teori HO dalam menjelaskan faktor yang latar belakangi keputusan suatu negara yang memiliki faktor modal kapital lebih dalam mengekspor barang yang memiliki kecenderungan barang kapital intensif menjadi pertanyaan besar, sehingga muncullah beberapa pemikiran sebagai bentuk respon atas ketidakmampuan teori tersebut. Teori Leontief melakukan pengujian empiris pada teori HO dengan menggunakan pendekatan input-output. Pengujian tersebut dilakukan pada perdagangan Amerika tahun 1974. Apakah sesuai dengan karakteristik faktor modal yang tersedia dalam teori HO? Leontief pada tahun 1953 meragukan teori HO berdasarkan studi empirisnya terhadap Amerika Serikat. Amerika Serikat diasumsikan sebagai negara yang relatif memiliki modal kapital lebih banyak dan tenaga kerja lebih sedikit dibandingkan negara-negara lain. Teori HO berdasarkan ekspor Amerika Serikat akan terdiri dari barang-barang padat modal dan sebaliknya, impornya sendiri dari barang-barang padat karya. Namun hasil studi Leontief mengatakan ekspor Amerika Serikat justru terdiri dari barang-barang padat karya atau tenaga kerja. Selanjutnya yaitu teori Linder. Teori Linder menyatakan bahwa struktur permintaan sama dari kedua negara mereka, maka akan membuat kedua negara tersebut akan melakukan perdagangan dengan yang lainnya. Hipotesis ini diyakini terjadi pada kedua negara yang mempunyai preferensi dan faktor endowment yang sama. Ada beberapa asumsi penting dalam hipotesis Linder, yaitu adanya permintaan terhadap barang relatif berubah sesuai dengan perubahan pendapatan per kapita. Semakin tinggi pendapatan seseorang dalam suatu negara, maka semakin kompleks barang yang diinginkan oleh orang tersebut. Menurut Linder, selera konsumen sangat tergantung dengan tingkat pendapatan penduduk suatu negara. Selera dari konsumen suatu negara tersebut akan menghasilkan permintaan produk, dan permintaan ini akan direspon oleh perusahaan dengan membuat produk-produk dalam negeri, sehingga menyebabkan jenis barang yang diproduksi di suatu negara merefleksikan pendapatan per kapita dalam negara tersebut. Terus, teori Linder hanya diaplikasikan dalam perdagangan manufaktur yang terdiferensiasi, bukan perdagangan bahan baku dan produk pertanian. Lalu, tidak terdapat biaya transportasi, tarif, atau hambatan lainnya terhadap aliran perdagangan internasional yang bebas. Produksi barang manufaktur yang baru akan muncul apabila ada permintaan potensial yang cukup besar sehingga proses produksi mungkin dilakukan. Selanjutnya, entrepreneur lebih mengenal pasar domestiknya dibandingkan pasar asing, sehingga sulit untuk memprediksi jenis produk manufaktur yang dapat diperkenalkan dengan sukses di pasar asing. Agar suatu produk manufaktur diproduksi, maka harus terdapat permintaan yang signifikan terhadap produk tersebut di dalam negeri. Ekspor barang manufaktur terjadi pada negara dengan pola permintaan yang berupa
yang serupa terhadap permintaan domestik. Poin selanjutnya yaitu teori intra-industri. Intra-industri trade adalah perdagangan yang terjadi antara dua negara yang berdagang satu barang yang sama. Sebagai contoh, jika dalam dua negara memiliki kapital laboratorium yang sama, perusahaan dalam kedua negara tersebut akan memproduksi barang-barang yang terdiferensiasi, dan permintaan konsumen terhadap produk yang berasal dari luar negeri akan menghasilkan perdagangan intra-industri trade. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan intra-industri trade pertama yaitu biaya transportasi. Untuk beberapa barang yang berat dan tidak terlalu mahal akan menjadi besar biayanya jika dijual ke tempat yang jauh, sehingga hanya dijual di tempat yang geografis dekat. Kedua yaitu faktor diferensiasi produk. Produk-produk yang diperdagangkan adalah barang manufaktur yang terdiferensiasi kualitasnya dan variasinya. Ketiga yaitu faktor skala ekonomi. Karena biaya yang dikeluarkan setiap negara sangat besar untuk memproduksi seluruh barang seperti otomotif, maka agar efisien setiap negara memproduksi bagian-bagian yang akhirnya akan diperdagangkan. Menurut teori HO kan di mana adanya keunggulan kooperatif membuat suatu negara untuk mengekspor atau mengimpor suatu produk berdasarkan atas variasi faktor endowment yang mereka miliki dan atas faktor intensitas komoditas, sehingga negara-negara yang memiliki kemiripan faktor endowment akan lebih banyak melakukan intra-industri trade. Hal ini dilatar belakangi karena adanya skala ekonomis pada proses produksi mendorong setiap negara untuk memproduksi satu jenis produk dalam jenis kelompok yang sama, sehingga terjadi spesialisasi intra-industri trade. Negara-negara yang memiliki kemiripan tingkat ekonomi akan meningkatkan perdagangan di antara mereka dengan barang yang diperdagangkan berupa intra-industri trade. Teori yang kelima yaitu teori siklus hidup produk. Teori ini didasari oleh perubahan waktu pada proses produksi, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek, mulai dari tahapan pengembangan yaitu inovasi sampai dengan tahap kejenuhan dan tahap penurunan produksi. Teori siklus hidup produk pertama kali diperkenalkan oleh Raymond Vernon pada pertengahan 1960-an. Teori ini didasarkan pada observasi abad ke-20 yang menunjukkan bahwa sebagian besar proporsi produk-produk baru dunia dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan Amerika, misalnya TV, mobil, kamera, komputer, dan lain sebagainya. Model siklus hidup produk membantu menjelaskan sejarah pola perdagangan suatu produk. Banyak produk melalui siklus perdagangan yaitu trade shift, di mana suatu negara pada mulanya merupakan eksportir yang belakangan kehilangan pasar ekspornya dan pada akhirnya menjadi importir produk tersebut. Begitupun sebaliknya. Dengan demikian dapat disimpulkan prinsip dasar dari teori siklus hidup produk ini ada dua bagian. Pertama yaitu teknologi merupakan faktor kritis dalam menciptakan dan membuat produk baru. Yang kedua yaitu ukuran dan struktur pasar menjadi hal yang penting dalam menentukan pola perdagangan. Begitupun tahapan siklus hidup produk dapat dijelaskan sebagai inovasi produk baru, perluasan pertumbuhan produksi, kejenuhan pasar, serta penurunan daya saing produk, di mana pada tahap ini negara maju dan berkembang menjadi negara importir. Dalam keadaan yang demikian, sesungguhnya terdapat insentif bagi negara maju dan berkembang untuk memindahkan pabriknya ke negara-negara berkembang, di mana biaya tenaga kerja yang murah dapat digunakan secara efektif proses produksi yang telah distandarisasi dengan dukungan modal yang dimiliki negara. Poin yang terakhir yaitu teori keunggulan kompetitif. Teori ini menjelaskan bahwa kenaikan pada standar kesejahteraan yaitu standar of living
di tingkat negara tergantung pada kapasitas perusahaan di negara tersebut. Untuk mencapai tingkat produktivitas tertinggi dan meningkatkan produktivitas seiring berjalannya waktu. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keunggulan kompetitif negara, yakni pertama, faktor kondisi. Porter membedakan faktor kondisi pada beberapa kategori, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya teknologi dan pengetahuan, sumber daya modal, dan sumber daya infrastruktur. Yang kedua yaitu kondisi permintaan. Dalam hal ini bukan hanya ukuran permintaan domestik yang penting, namun juga permintaan pada konsumen domestik. Hal ini memberikan pengaruh pada perbedaan sumber daya antara negara dan lokasi relatif negara absolut seperti dijelaskan pada teori perdagangan modern. Yang ketiga yaitu teori pendukung dan terkait. Hal ini menjadi salah satu kontribusi paling penting karena meliputi jaringan penyediaan input khusus, institusi, dan limpahan efek dari pesaing lokal yang menjadi sumber keunggulan kompetitif yang sebenarnya. Kultur mewakili lingkungan di mana pembelajaran, inovasi, dan operasi produktivitas dapat berkembang. Yang keempat yaitu strategi perusahaan, struktur, dan persaingan. Pokok utama pada bagian ini adalah strategi dan struktur perusahaan sangat bergantung pada lingkungan nasional dan adanya perbedaan sistematis dalam sektor bisnis di berbagai negara yang menentukan cara di mana perusahaan bersaing di masing-masing negara dan akhirnya kompetitif keunggulan. Pesaing domestik mendorong perusahaan menjadi kompetitif dalam harga untuk meningkatkan kualitas dan menjadi inovasi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.